Jampos TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Kursi Panas, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh yang akan membicarakan tentang dinamika politik di tanah air. Dan senang sekali untuk hari ini spesial Kursi Panas juga merayakan Pesta Demokrasi 5 tahunan, di mana untuk hari ini 14 Februari 2024 kita bersama-sama merayakan Pesta Demokrasi, kita memilih calon pemimpin masa depan Indonesia. Dan hari ini saya, Tor Andromeda, akan membicarakan tentang dinamika politik di tanah air 2024, pemilu 2024. Dan untuk hari ini sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa sekali. Mereka merupakan beberapa tokoh yang cukup aktif untuk melihat dinamika politik yang terjadi di tanah air. Langsung saja kita akan berjumpa dengan narasumber kita. Yang pertama ada Geza Bayu, selaku anak muda ya, perwakilan anak-anak muda. Dia juga mahasiswa juga di Universitas Islam Sunan Kalijaga Jogja ya, oke. Dan yang kedua tidak asing lagi, beliau merupakan salah satu tokoh akademisi juga. Beliau merupakan mantan rektor dari Unipma, guru besar Unipma, kemudian ketua senat Unipma, dan juga aktif menjadi pengurus dari Dewan Pendidikan Jawa Timur. Ini dia Profesor Dr. Parji MPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah, baik, sehat ya. Oke. Ya, senang sekali hari ini ya, 14 Februari 2024, pemilu cinta katanya ya. Bagaimana pada akhirnya 200 juta lebih masyarakat Indonesia menentukan hak pilihnya di hari ini. Nah, saya ke teman-teman berdua semuanya ya, di mana kita punya data bahwa ada sedikitnya 62.000 pemilih pemula di Madiun Raya dalam kontestasi pemilu 2024. Nah, menurut Mas Geza dan juga Pak Parji, suara mereka itu berpeluang meningkatkan partisipasi pemilih atau justru menjadi batu sandungan, di mana bila tidak menentukan pilihan, ini akan menghambat partisipasi pemilih. Mungkin saya ke Mas Geza dulu, silakan. Baik, ini sedikit informasi aja bahwasanya saya juga ini pemilu pertama saya setelah saya dapat KTP gitu. Anak muda itu kalau dalam dinamika politik Indonesia itu dibagi menjadi dua. Anak muda yang apolitis dan politis. Anak muda yang tidak peduli dengan politik dengan yang peduli dengan politik. Biasanya anak muda yang tidak peduli dengan politik tuh bilang bahwasanya yang penting aku tuh bekerja, habis itu vakansi gitu. Betul. Tapi mereka lupa. Setelah mereka vakansi yang mengatur kebijakan publik, BBM dan lain-lain, itu kan government semua, negara semua. Ini buat kalian yang apolitis nih, makan tuh apolitis kalian. Tapi bagi anak muda yang peduli dengan politik, mereka tuh menganggap politik sebagai jalan panjang, jalan yang menyakitkan untuk mengembalikan kedaulatan kepada tangan rakyat, untuk berdampak sebanyak mungkin. Karena satu tanda tangan bupati itu bisa memberikan dampak kepada banyak masyarakat. Betul. Ketimbang omong kosong saya ini. Berbagai macam kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diambil oleh pemerintah sendiri ya. Tapi apakah 64.000 tadi, 62.000 tadi anak muda di Madiun Raya itu akan ngasih suaranya di tanggal 14? Sepertinya banyak yang golput. Oh, menarik. Saya melihat anak muda di Kabupaten Madiun dan sekitarnya itu apolitis dengan politik, tidak peduli. Karena waktu saya ngopi kemarin malam, itu yang di coffee shop tuh lumayan banyak, ada 50 anak muda. Dan yang nonton debat capres cuman saya. Lainnya main Mobile Legends. Tapi semoga teman-teman menjadi pemilih yang bijak dengan datang ke TPS. Ini menurut pandangan seorang Geza selaku seorang mahasiswa anak-anak muda, mewakili anak-anak muda ya. Sekarang mewakili akademisi ya, Pak Parji. Ini bagaimana Pak Parji melihat fenomena ini, anak-anak muda? Ya, saya kira sebenarnya pemilu hari ini, tahun ini, itu adalah pemilunya anak muda. Karena dari data 66% pemilih kita itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Salah satunya tentu adalah pemilih pemula seperti Mas Geza ini. Nah, tentu itu sangat diharapkan akan memberikan satu dinamika dan akan memberikan satu warna tersendiri. Oleh karena itu, terlepas itu memberikan beban atau tidak, seharusnya kita dorong bahwa anak-anak muda termasuk pemilih pemula ini menjadi bagian penting untuk terjadinya partisipasi politik yang tinggi, supaya kita bisa memberikan
semangat bagi Indonesia bahwa ke depan itu memang milik mereka. Bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, dan disitulah peluang anak muda itu memberikan kontribusi yang hebat gitu. Sehingga ini kalau dari data memang tingkat partisipasi generasi muda dalam pemilu itu kan sekitar 70%. Ya. Sehingga 30%-nya mungkin masih belum aktif ya. Mungkin mereka ogah-ogahan, mungkin juga mereka golput dan lain sebagainya dengan berbagai alasan. Kalau secara teknis itu biasanya memang termasuk anak-anak yang kuliah di luar kota itu tidak pulang ke kampungnya meskipun itu hari libur. Itu kadang-kadang mereka enggan untuk mengurus administrasi. Itu fakta yang saya jumpai, termasuk ini banyak saya tanyakan. Mereka kadang-kadang yang nggak nyoblos Pak karena saya sedang di kos dan lain sebagainya. Nah ini tampaknya seperti itu perlu diantisipasi. Tapi sebenarnya pemilu ini adalah momentum untuk anak muda. Sehingga saya kira KPU, Bawaslu, semua komponen masyarakat termasuk TV ini itu bagian dari sosialisasi untuk mendorong bagaimana anak-anak muda, mari hari ini kita manfaatkan partisipasi kalian untuk menentukan arah bangsa yang memang kita cintai ini. Oke. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Parji bahwa Indonesia di masa depan adalah milik anak-anak muda pastinya. Oh iya, ya. iya. Walaupun pasti. pada akhirnya Mas Geza tadi sempat bilang juga bahwa sepertinya keterlibatan anak-anak muda pemilih pemula ini masih cukup rendah atau bahkan mereka masih apolitis gitu. Ya. Nah, terkait pemilu 2024 banyak sekali berita-berita yang bertebaran ya. Bagaimana campaign dari masing-masing pasangan calon mulai dari legislatif maupun di eksekutif, pilpres dan lain-lain ini juga mewarnai sosial media kita, Pak Parji dan juga Mas Geza. Ya. Tapi untuk para pemilih pemula ini kan jangkauannya masih belum luas ya. Bagaimana mereka memandang politik ini sebagai hal yang mungkin masih tabu. Mungkin mereka masih tidak terlalu belajar dengan historical para calon pemimpin mereka begitu. Nah, apakah ini juga membuat anak-anak muda ini pada akhirnya menjadi tidak rasional dalam memilih calon pemimpin mereka masing-masing. Sehingga pada akhirnya mereka ikut-ikutan saja untuk memilih satu paslon karena pengaruh teman atau karena pengaruh sosial media. Menurut Pak Parji mungkin? Ya, saya kira itu fakta ya, bahwa anak-anak muda itu ya sebagian besar itu mungkin perlu untuk lebih peduli pada persoalan politik. Karena kehidupan negara ini sebenarnya tidak bisa lepas dari politik. Negara ini diatur dan dikembangkan, bahkan didirikan itu karena kesepakatan politik. Betul. Itu yang penting. Jangan sampai anak-anak muda ini hanya memandang bahwa persoalan ekonomi, persoalan nasibnya itu akan ditentukan misalnya oleh hal-hal praksis, misalnya selesai kuliah tepat waktu, kemudian dari sisi organisasi kepedulian sosialnya itu kurang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, memang kemudian wawasan politiknya itu kurang bagus, kurang hebat, sehingga partisipasi politiknya itu mungkin juga tidak akan mencerminkan kecerdasan politik. Tetapi saya optimis ya, dengan gencarnya media sosial hari ini harusnya anak-anak muda itu akan lebih care, akan lebih peduli. Karena tentu dibandingkan dengan zaman saya dulu jauh. Kalau sekarang ini informasi itu kan bisa sangat cepat masuk ke relung-relung mereka. Tetapi kelemahannya memang anak-anak muda kita itu hari ini tidak mau mendapatkan informasi naratif yang terlalu panjang. Sukanya itu yang pendek-pendek. Suka pendek-pendek. Jadi oleh karena itu ini tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Mas Geza mungkin singkat saja, ketidakrasionalan pemilih pemula untuk memilih calon pemimpinnya. Saya sepakat bahwa anak muda itu tidak rasional dalam memilih. Karena pemilih muda di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Pemilih rasional, pemilih psikologis, pemilih ideologis. Masalahnya di Indonesia nih banyak sekali pemilih yang psikologis. Yang memilih itu berdasarkan empati, simpati, perhatian. Sampai nangis-nangis tuh. Masalahnya pemilih muda itu tidak mau membandingkan rasio, memakai akal pikiran dalam memilih. Jadi pemenang pemilu tahun ini adalah mereka yang bisa mengambil empati anak-anak muda dan mengambil hati anak-anak muda. Semakin menarik pembicaraan kita untuk hari ini di episode spesial Kursi Panas di 14 Februari.
Pesta Demokrasi 2024. Nanti kita akan kembali untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kursi Panas. Buat Anda itu salah? Bagi saya itu tidak salah, tapi kurang lengkap. Menjadi pemilih yang bijak adalah pemilih yang menempatkan akal budi dan empati menjadi satu kesatuan. Memilih berdasarkan hati nurani dan akal pikiran. Membandingkan program kerja, intinya mengkesinambungkan akal budi, akal pikiran, dan empati hati dan perasaan tadi. Oke, pemirsa Japas TV kembali lagi di Kursi Panas ya. Dan masih dalam edisi spesial Pesta Demokrasi 2024, 14 Februari, Pemilu Cinta ya. Masih bersama dengan Mas Geza dan juga Pak Parji. Saya ke Mas Geza dulu. Mas Geza, mewakili anak-anak muda ya pastinya. Bagaimana psikologis anak-anak zaman now ya, mungkin Gen Z sendiri, ini yang mencoblos untuk pertama kalinya. Bagaimana sisi psikologis mereka? Anda melihatnya? Ya, pemilih muda di Indonesia itu kebanyakan memilih karena empati, karena simpati, karena rasa kasihan. Bukan hanya pemilih muda, kakek saya juga memilih karena rasa kasihan. Kepada paslonnya? Kepada salah satu paslonnya. Oke. Karena mencalonkan 3 kali nggak jadi, ya udah dipilih kasihan gitu. Oke. Tapi anak muda yang saya lihat terutama di kota-kota besar, itu memilih karena perbandingan. Membandingkan program kerja 1, 2, 3. Rasionalitas. Mereka menggunakan akal budi, akal pikiran untuk memilih. Itu. Tapi kebanyakan mayoritas yang memakai empati, simpati, atau psikologis. Buat Anda itu salah? Bagi saya itu tidak salah, tapi kurang lengkap. Menjadi pemilih yang bijak adalah pemilih yang menempatkan akal budi dan empati menjadi satu kesatuan. Memilih berdasarkan hati nurani, dan akal pikiran. Membandingkan program kerja, intinya mengkesinambungkan akal budi, akal pikiran, dan empati hati dan perasaan tadi. Oke, jadi memang harus ada beberapa pertimbangan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sendiri, tidak hanya di satu sisi saja karena empati saja terhadap salah satu paslon sehingga pada akhirnya dicoblos. Seperti itu, ada rasionalitas yang memang harus dijaga dan kewarasan yang harus dijaga, kurang lebih seperti itu ya. Yoi. Kalau untuk Mas Geza sendiri melihat anak-anak muda zaman sekarang, kan mungkin juga dari teman-teman Mas Geza juga nih. Apa sih yang mereka harapkan dari Pesta Demokrasi ini? Jelas, pemilu yang adil dan bermartabat, Pak. Kita melihat pemilu tahun ini tuh licik sekali. Kita tuh melihat bagaimana kekuasaan itu tuh ingin mempertahankan dan merebut kekuasaan dengan segala cara. Ada filsuf politik Machiavelli. Dia tuh bilang di salah satu bukunya, Il Principe, dia bilang kekuasaan tuh tidak ada benar dan salah. Adanya menang dan kalah. Karena menang dan kalah logikanya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Karena tidak ada yang benar dan salah tadi ya? Iya. Makanya kekuasaan di Indonesia nih, pemilu tahun ini tuh mempertontonkan bagaimana kekuasaan melakukan segala cara untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan dan lupa memanfaatkan kekuasaan untuk apa? Lupa untuk mengembalikan kedaulatan kepada tangan rakyat. Itu yang terjadi di pemilu tahun ini. Oke, semakin menarik. Pak Parji, bagaimana kita melihat publik ya dipertontonkan dengan ya, dinamika politik yang semakin panas, apalagi di media sosial bertebaran berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam kampanye-kampanye hitam seperti itu. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, saya kira itu fenomena politik Indonesia 2 pemilu terakhir ya terutama. Jadi persaingan 2014-2019 itu memberikan satu fenomena bahwa berita hoax, kemudian narasi-narasi politik identitas, kemudian bagaimana politisasi agama itu juga sangat kental ya. Sangat kental dan saya kira itu sangat destruktif untuk kepentingan bangsa. Jadi narasi-narasi yang kita bangun itu bukan narasi-narasi yang justru membangun politik yang mempersatukan. Tidak menyejukkan ya. Tidak menyejukkan. Walaupun tentu namanya kontestasi politik kalau sejuk-sejuk saja itu juga mungkin kurang dianggap dinamis ya. Tapi bukan berarti itu maknanya. Tetapi saya memandang bahwa berita hoax, berita palsu, kemudian narasi-narasi yang mengarah kepada politik identitas tentu tidak produktif untuk kita. Itu harus tetap dihindari. Istilahnya
black campaign itu tidak boleh, politik hitam tidak boleh, karena itu tidak berdasarkan data. Tapi kalau negatif campaign boleh, karena kalau negatif campaign itu menyampaikan data kekurangan lawan, by data ya, tapi by data, menyampaikan hal-hal yang negatif dari pasangan lain, paslon lain, tapi by data, bukan berdasarkan data palsu. Itu yang tidak boleh. Tapi hari ini faktanya, itu kan kalau misalnya kita habis debat ya, yang ramai itu habis debatnya itu, karena debatnya itu kemudian dipotong-potong dalam bentuk video kecil, dalam bentuk TikTok, yang narasinya itu tentu menguntungkan paslon yang didukung, tapi menjatuhkan paslon yang tidak didukung. Padahal itu tidak utuh gitu loh. Itu contoh ya. Ya itu fakta yang kita hadapi hari ini. Maka anak-anak muda itu mestinya harus lebih selektif, lebih cerdas, bagaimana melihat sesuatu itu secara komprehensif. Nah, dengan fakta-fakta yang kita temui seperti itu di media sosial khususnya, ada beberapa black campaign, ada beberapa hal-hal yang pada akhirnya disebarkan oleh mungkin tim pemenangan mereka masing-masing untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah atau tidak dengan by data. Apakah hal tersebut juga pada akhirnya mempengaruhi keterlibatan anak-anak muda dalam kontestasi pemilu 2024, dalam arti memang ini mempengaruhi anak-anak muda untuk tidak mencoblos pada akhirnya? Oh ya bisa. Jadi anak-anak muda yang tadinya sudah apatis kemudian melihat narasi-narasi yang justru mungkin dianggapnya kok aneh ya, muncul data-data semacam ini dan sebagainya, malah bisa menimbulkan apatisme. Maka rasionalisasi politik itu perlu dibangun. Anak-anak muda harus tertarik dengan politik. Saya kira gimmick dalam politik itu perlu ya, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi harus diimbangi dengan visi, misi, nasionalitas, program kerja, dan tentu visi misi itu juga harus memberikan satu gambaran masa depan mereka, itu yang penting. Anak-anak muda nggak akan tertarik kalau politik tidak akan memberikan gambaran tentang masa depan mereka. Untuk apa itu yang paslon harus bisa memberikan gambaran tentang itu. Gitu loh. Gambaran masa depan anak-anak muda itu seperti apa. Nah, paslon ini bisa nggak memberikan garansi bahwa ketika saya memilih, maka ini ada harapan. Itu yang penting. Ada harapan yang pastinya masih terus diimpikan oleh anak-anak muda yang pada akhirnya mereka bisa menentukan calon pemimpin masa depan bangsa dengan rasionalitas mereka, begitu ya, tidak dengan kampanye-kampanye hitam ataupun fitnah-fitnah yang bertebaran. Tapi kalau untuk yang selama ini Pak Parji lihat, mungkin Pak Parji juga cukup dekat dengan mahasiswa-mahasiswanya juga, apa yang ditemui dari anak-anak muda itu? Ya saya kira kalau di kalangan aktivis tentu beda ya. Karena kalangan aktivis itu akan lebih kritis, lebih rasional, memandang sesuatu lebih objektif, kemudian juga mereka akan mendapatkan informasi itu secara lebih utuh. Itu saya kira saya kok masih optimis bahwa anak-anak muda ini tetap menjadi pilar penting ya dalam pengembangan demokrasi kita. Ya, semakin menarik pembicaraan kita terkait pemilu 2024, di mana hari ini juga semua orang merayakan pesta demokrasi. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kursi Panas. Hari ini berbondong-bondong semua ke TPS, karena kapan lagi Anda harus peduli kepada politik. Jangan salahkan orang jahat menguasai politik. Kalau orang-orang baik seperti kalian tidak peduli pada politik. Saya sepakat. Saya sepakat bahwa bahkan ada salah satu kutipan juga yang cukup menarik bahwa Oke, pemirsa Kompas TV, kembali lagi di Kursi Panas ya, dan masih bersama dengan Mas Geza sebagai mahasiswa mewakili anak-anak muda, dan juga Pak Parji yang juga dekat dengan anak-anak muda karena beliau juga mantan rektor Unipma dan juga guru besar dari Unipma ya. Pernah menjadi pembantu rektor kemahasiswaan juga. Pernah membantu pembantu rektor dari kemahasiswaan juga ya. Oke. Baik, saya ke Pak Parji lagi. Pak Parji, ini kan kemungkinan memang suara pemilih pemula ini dapat mendorong partisipasi pemilih yang lain gitu ya. Apakah ini juga pada akhirnya kemungkinan ini bisa cukup rasional, bahkan partisipasi pemilih ini bisa meningkat melebihi 80% di daerahnya masing-masing?
Saya harap begitu, karena tahun 2019 itu tingkat partisipasi pemilih kan cukup tinggi, ya, sekitar 80% ya. Nah, saya kira tahun ini juga cukup menarik dan memang 66% itu generasi milenial, generasi Z. Oleh karena itu harapan saya anak-anak muda ini hari ini berbondong-bondong semua ke TPS, karena kapan lagi Anda harus peduli kepada politik. Ya. Jangan salahkan orang jahat menguasai politik. Betul. Kalau orang-orang baik seperti kalian tidak peduli pada politik. Saya sepakat. Saya sepakat bahwa ya. Bahkan ada salah satu kutipan juga yang cukup menarik bahwa kita bukan memilih pemimpin yang terbaik, tapi kita adalah orang-orang yang diharuskan untuk mencegah yang jahat menjadi penguasa. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Luar biasa. Nah, saya ke dua orang narasumber saya. Jadi menurut teman-teman ini, mungkin Mas Geza dulu ya. Agar pemilih pemula ini bisa menjatuhkan pilihan secara rasional, ya, harus butuh pendekatan dan dorongan yang seperti apa, Mas Geza? Dorongan seperti apa? Sepertinya banyak sekali anak muda yang sadar dengan politik, mulai menciptakan banyak platform untuk menyadarkan pemilih muda lain. Ya. Ada namanya Bijak Memilih. Ya. Bijak Memilih itu adalah website yang dibikin oleh teman-teman untuk menyadarkan pemilih pemula untuk melihat data-data. Baik parpol, calon, rekam jejak, apa yang sudah mereka buat dulu pas jadi zaman mahasiswa dan seterusnya. Dengan melihat Bijak Memilih, kita bisa menjadi pemilih yang bijak, terutama 66% anak muda tersebut. Banyak sekali platform yang bisa kita lihat untuk bisa menjadi pemilih yang seimbang antara akal budi dan rasionalitas dan empati. Dan selanjutnya, kami teman-teman Madionae dan Madinpedia sudah bikin tuh list nama-nama legislatif. Karena legislatif nih terlalu terforsir fokusnya akibat pilpres. Jadi kita tidak fokus dengan legislatif yang ada di daerah. Madinpedia tuh bikin nama-nama caleg, seluruh caleg di Kabupaten Madiun dan sudah kita upload di sosial media, bisa kalian baca dan kalian pilih apa program kerja mereka gitu. Nah, itu untuk beberapa platform yang mungkin bisa dibuka oleh teman-teman anak-anak muda ya. Tapi untuk awareness-nya, untuk kesadaran mereka, apakah mereka punya kesadaran yang cukup tinggi juga untuk membuka itu, untuk mempelajari rekam jejak, historical, dan lain-lain? Punya. Sangat tinggi sekali anak-anak muda ini keterlibatannya dengan politik gitu. Sosial media itu menjadikan anak muda sangat dekat dengan politik. Pemilu adalah pendidikan politik paling ideal di Indonesia. Pemilu itu mengajarkan anak muda untuk paham demokrasi. Demokrasi butuh oposisi, demokrasi butuh check and balance. Dan akhirnya anak muda itu mulai tertarik lewat sosial media. Meskipun lewat sedikit apapun informasi tentang politik, anak muda tuh akan terpantik untuk mungkin datang ke Bijak Memilih, untuk membandingkan program kerja. Anak muda tuh terpantik untuk memahami politik ya lewat media sosial. Entah itu negatif campaign maupun black campaign, tapi naluri anak muda tuh mesti mencari ini yang benar yang mana ya? Ini yang black campaign sama negatif campaign tuh yang mana ya? Oke. Nah, kita ke Pak Parji, masih sama pertanyaannya Pak. Seperti apa sih dorongan dan juga mungkin stimulus yang mungkin bisa diberikan oleh anak-anak muda ini pada akhirnya mereka bisa memilih calon pemimpinnya secara lebih rasional? Ya, saya kira salah satu ciri generasi milenial itu sebenarnya adalah mereka sangat peduli persoalan sosial dan politik. Kalau saya pelajari itu. Sehingga ini harus kerja bareng. Artinya penyelenggara pemilu, ada KPU terutama juga harus membuat platform-platform yang bisa mendorong anak-anak muda itu untuk partisipasi. Kemudian dari si calonnya sendiri, apakah itu calon presiden, kemudian calon legislatif, juga harus membuat kanal-kanal yang memperkenalkan mereka bahwa politik itu penting. Tapi memang salah satu ciri khasnya itu ya tidak, narasinya tidak boleh terlalu bertele-tele, panjang, mereka nggak akan lihat itu. Maka pendek, berkualitas dan menarik bagi mereka sesuai dengan dunianya. Itu yang harus dibuat, yang harus upayakan supaya teman-teman muda ini mau tergerak hari ini datang ke TPS. Itu yang lebih penting. Betul. Karena ramai di media sosial ya, tetapi tidak datang ke TPS tidak berarti. Betul. Karena yang diperlukan adalah suaranya itu loh. Jadi ini penting untuk kita upayakan. Dan pada akhirnya sudah tidak ada lagi narasi dari anak-anak muda bahwa
ya apapun atau siapapun presidennya, aku tetap gini-gini aja. Semoga tidak ada narasi lain seperti itu. Harusnya anak-anak muda tidak begitu lah. Oke. Nah, terakhir mungkin harapan ya, mungkin untuk anak-anak muda pastinya dalam kontestasi pemilu 2024 ini seperti apa? Apa yang mungkin bisa disampaikan oleh anak-anak muda untuk bisa menentukan pilihannya secara rasional, Mas Geza? Kalau kita melihat informasi di media sosial tuh banyak sekali. Kita menerima banyak sekali tsunami informasi. Hal yang mesti kita lakukan adalah menjadi pemilih yang bijak dengan membandingkan program kerja. Sudah ada platform bijak pemilih, silahkan kalian lihat di sana. Bukan hanya melihat sosoknya, tapi melihat siapa manusia di belakangnya. Ya. Karena yang punya kepentingan bukan hanya dua manusia itu, tapi manusia-manusia di belakangnya juga punya kepentingan. Menjadi pemilih yang bijak adalah pemilih tadi, yang menggunakan rasionalitas akal budi dan empati dan dikesinambungkan untuk menjadi pemilih sebaik-baiknya pemilih. Oke, itu dia. Karena kita membahas politik juga erat kaitannya dengan kepentingan ya, masing-masing personal, masing-masing partai dan lain-lain. Terakhir, Pak Parji, bagaimana pada akhirnya harapan panjenengan untuk anak-anak muda yang akan menentukan pilihannya pertama kali khususnya? Ya, kalian semua pemilih pemula terutama manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memberikan kontribusi masa depan kita. Pilihlah calon legislatif maupun calon presiden, wakil presiden yang bisa memberikan harapan masa depan kalian. Bandingkan dari sisi visi, misi, dan program kerjanya, lihat track record-nya, dan yang lebih penting juga kalian bisa menjadi orang-orang yang rasional di dalam memilih. Tentu aspek-aspek sosiologis tidak dilarang, tetapi kita sebagai orang-orang yang cerdas, menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang tentu bisa memberikan warna tersendiri untuk pemilu kali ini. Oke, itu dia ya. Luar biasa, terima kasih banyak untuk para narasumber saya untuk hari ini ya. Di Kursi Panas Spesial Pemilu Cinta 14 Februari 2024, kita merayakan bersama-sama Pesta Demokrasi 2024. Kita hari ini memilih calon pemimpin masa depan bangsa. Ingat, yang tadi juga sudah disampaikan bahwa kita memilih calon pemimpin masa depan juga tidak hanya dengan hati juga, tapi juga dengan rasional, dengan logika, dengan rekam jejak, dengan berbagai macam prestasi yang pernah dilakukan, dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang harus memang kita miliki bersama supaya pada akhirnya calon pemimpin masa depan Indonesia bisa benar-benar menepati janjinya, bisa benar-benar mengayomi rakyatnya, dan bisa mensejahterakan Indonesia. Karena sekali lagi, Indonesia di masa depan adalah milik anak-anak muda. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di program Kursi Panas untuk episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak episode kali ini. Selamat merayakan Pesta Demokrasi. Saya Toranto Media pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan sampai jumpa lagi di Kursi Panas episode berikutnya.